Shalom Jemaat GB Immanuel, selamat berjumpa kembali, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan dengar kembali firman Tuhan, firman pemberitaan, di mana saya percaya akan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, oleh sebab itu buka hati, buka kehidupan ini. Dan satu hal, jadi perenungan beberapa hari ini kita terima Tuhan Yesus bukan sekaligus berarti kita ada di dalam Dia juga. Ini suatu hal yang luar biasa. Nanti setelah direnungkan itu nanti saya akan bagikan dapat rema daripada Tuhan, saya akan bagikan bagi kita semuanya. Dan mari kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi yang indah ini kami boleh bangun kembali dengan kesegaran, kesehatan, napas kehidupan yang nyata, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kesetiaan Tuhan memelihara kami. Kasih-Mu yang luar biasa dan ajaib itu. Terima kasih dan Roh Kudus akan menolong kami untuk menerima firman pemberitaan dan Dia akan membawa kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman Allah berkata kami adalah imamat yang rajani, yang sudah dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, urapi kami semuanya. Diamkan semua suara yang bukan daripada Tuhan. Tetapi biarlah suara Tuhan bergema di dalam hidup kami. Dan firman ini membersihkan kami. Juga mempersiapkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus, urapi kami semuanya sekali lagi, urapi dengan pengurapan yang baru. Dalam nama Yesus, dari pertama pertengahan sampai pada akhirnya, semuanya membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kasih tema jemaat yang dikasih Tuhan, yaitu iman yang berkualitas. Firman Allah atau firman pemberitaan pada pagi ini diambil dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-5, di mana perikopnya itu orang lumpuh disembuhkan, yang berkata demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Garis bawahi, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, garis bawahi digotong oleh 4 orang. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, teristimewa menjadi pelaku dalam hidup ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Immanuel yang dikasihi Tuhan dan siapapun yang dengar firman pemberitaan ini. Luar biasa, seperti tadi saya sudah katakan, garis bawahi
tersiarlah kabar Yesus ada di rumah. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang, itu real nyata perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dan orang-orang ya cuek-cuek ini. Mengandalkan kemampuannya, walaupun punya pikiran positif. Saya juga mengerti, walaupun punya pikiran positif, tapi kalau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, untuk apa? Memang punya pikiran positif itu baik, tapi kalau bertentangan dengan kebenaran, wah itu jangan sampai terjadi buat jemaat. Ya, jadi dengan pandemi COVID-19 ini, membawa kita orang percaya melihat begitu real dalam hidup ini. Nah, biarlah kita sebagai domba, jangan jadi kambing. Ya, nah dengan demikian saya percaya semua punya pengharapan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita berdoa, saling berdoa, dan saya dapat berkat juga dari pembacaan firman Tuhan, direnungkan ini, dan saya mau bagikan bagi kita semua. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lihat minta Roh Kudus, lihat lebih dalam lagi dari perikop ini. Nah, ada 3 tokoh sentra dalam perikop ini. Sekali lagi ada 3 tokoh sentra dalam perikop ini, yakni yang pertama 4 orang penggotong atau pengusung yang lumpuh. Ya. Yang kedua, orang lumpuh itu sendiri. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, ada 3 hal juga yang dapat kita pelajari dari keempat orang tersebut ini yang penggotong ini. Dari Markus pasal 2 ayat 1-5 adalah representasi yang sering dicuplik betapa pentingnya memiliki sahabat-sahabat rohani. Ya, saya punya sahabat rohani, bahkan ada yang menganggap saya orang tua, bahkan dia berdoa, ya Tuhan bilang itu sahabatmu, itu orang tua rohanimu. Jadi kita walaupun saya sudah rambut putih ini, tetapi melihat bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, saya juga belajar. Tetapi ada juga yang dia pelajari dalam kehidupan ini. Jadi saya lihat rambut putih tidak jadi ukuran. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan, memang firman Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku. Seperti pokok anggur, itu ranting harus melekat kepada cabang. Dan kalau dipelajari ranting dan cabang, kalau dipelajari sungguh-sungguh, kalau buka itu bagaimana tentang anggur, hampir-hampir tidak kelihatan perbedaannya. Karena apa? Menyatu. Ya, kalau lihat pohon-pohon yang biasa, itu batang, cabang itu pokoknya itu jelas. Tapi kalau ranting juga itu jelas sekali. Tapi kalau pada pokok anggur itu hampir tidak kelihatan. Artinya itu menyatu. Nah, demikian juga makanya Tuhan kasih ilustrasi. Pokok anggur ya itu dia. Jadi sekali lagi betapa pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat rohani. Kita saling mengerti hatinya, dia mendoakan kita. Saya juga saudara, tidak bisa berjalan sendiri, butuh yang lain. Minta didoakan dan sama-sama kita berdoa, apalagi saya sebagai gembala mendoakan jemaat, mendoakan keluarga, anak, cucu, luar biasa itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, dan selanjutnya, yang pertama yaitu hati yang berbelas kasih. Kalau lihat dari pembacaan ayat 1-5,
hati yang berbelas kasih. Kita melihat jeri juang pengusung tandu orang lumpuh ini. Bagaimana juga sangat mengharukan. Luar biasa, saudara, usaha mereka untuk menggotong seorang lumpuh untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang sungguh menggugah hati adalah bagaimana keempat orang tersebut memiliki hati bagi orang lain. Ini dia yang saya tangkap. Bagaimana ini mereka satu punya hati yang sama untuk memiliki hati bagi orang lain. Ini luar biasa. Yang mereka tahu sangat membutuhkan jamahan Tuhan Yesus. Jadi selaku gembala gereja juga harus punya hati. Ya, kita selaku gereja Tuhan harus punya hati seperti empat orang ini. Jarang. Mari, ini apa perikop ini sering kali dihotbahkan. Tetapi benar Tuhan bilang selalu baru. Setiap hari selalu baru. Setiap saat selalu baru. Oleh sebab itu mari kita punya hati. Gereja Tuhan, engkau pelayan, siapapun engkau, kita harus punya hati seperti empat orang ini yang menggotong orang lumpuh ini untuk dibawa supaya mengalami jamahan Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah mengalami jamahan Tuhan Yesus. Apakah saya dan saudara punya hati supaya orang yang belum pernah mengalami, belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, kita rindu mereka mengalami jamahan atau perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya mengalami jamahan perjumpaan dengan Tuhan Yesus tahun 80. Dan sekarang kalau dihitung-hitung 40 tahun sudah. Tetapi banyak proses, banyak pembentukan, banyak hal yang perlu dikejar. Harus kejar Tuhan sekarang. Jangan kejar berkat, tapi kejar Tuhan. Nggak salah kalau kita diberkati, tetapi kita kejar Tuhan hari-hari terakhir ini. Makanya saya bilang tadi, itu pada saat kita mengalami situasi pandemi COVID-19 ini ada perbedaan betul sekali. Ya, jadi yang pertama itu, orang selaku rumah tangga, mari kita rindukan. Banyak hal kalau dalam saat-saat sekarang kita dirumahkan, saya banyak mengalami. Dan mereka lihat ya kita perlu. Jadi walaupun kita tidak keluar, tapi ada orang yang dikirim oleh Tuhan untuk datang. Entahkah saudara, entahkah adik ipar, entahkah siapakah. Dan kita tahu itu ada maksud Tuhan. Dan benar, kita doakan, kita layani, kita akan seling. Baru saja didoakan, mereka bilang, wah luar biasa, ada hal yang terjadi. Dan itu karena saudara dan saya harus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, itu yang pertama. Kita harus punya hati seperti empat orang penggotong si lumpuh ini. Yang kedua, orang lumpuh. Nah, orang lumpuh adalah gambaran dari keadaan setiap manusia di sekitar kita, di mana mereka sesungguhnya sangat membutuhkan jamahan dari Tuhan Yesus. Ya tentunya kita nggak langsung sini-situ, langsung ayo. Tapi kita doakan dulu. Ya, mari kita miliki hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Ada satu usaha memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain untuk mereka mengalami jamahan. Dan saudara, tidak mudah untuk membalikkan tangan seperti membalikkan tangan. Karena di dalamnya ada usaha yang membutuhkan kesabaran seperti orang tersebut ini. Seperti empat orang tersebut. Ya.
Kalau baca kan banyak halangan. Nah, kesaksian ini mendorong kita untuk melakukan tindakan nyata terhadap orang-orang lumpuh, yaitu orang-orang sekitar kita yang merindukan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan jamahan Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka dipulihkan, mereka mengalami kesembuhan, mungkin sakit rohani, ya, hidup di dalam kegelapan. Nah, kita yang sudah lihat terangnya Tuhan dan alami dalam hidup ini, mari kita, biarlah mereka juga alami, ya, supaya mereka disembuhkan atas kelumpuhan mereka ini. Nah, ternyata untuk mewujudkan hal tersebut, mereka mengalami rintangan, hambatan. Terlalu banyak orang-orang berkerumun sampai mereka tidak lagi dapat masuk melalui pintu rumah. Karena begitu banyak orang. Dikatakan ayat tadi kan, di muka pintu penuh orang. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak mudah menyerah. Karena yang menggerakkan mereka untuk terobos setiap tembok yang merupakan penghalang bagi mereka, mereka terobos. Karena apa? Ada belas kasihan. Supaya si yang mereka gotong ini bertemu dengan Tuhan. Memang cukup kan? Mereka di luar, aduh gimana ya, banyak orang, udah teriak aja dari luar. Tidak, ayat tidak berkata demikian. Harus dibawa pas di muka Yesus. Mereka tidak menyerah, dan mereka terus mengupayakan agar si lumpuh dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka membawa orang lumpuh tersebut menaiki atap. Bayangin saudara. Mereka gotong, jadi harus ada keseimbangan. Satu aja agak turun, bisa jatuh si lumpuh ini. Betul? Jadi harus hati-hati. Membongkar atap rumah serta menurunkan tilam di mana orang lumpuh ini berbaring tepat di hadapan Tuhan Yesus. Jadi waktu mengangkat nggak boleh yang satu duluan, itu sama-sama melangkah. Makanya saya pikir mungkin bayangin mereka sedia tangga berapa ini. Tentunya 4 tangga. Nah, bagaimana mau naikkan tilam ini? Ya kan? Ini luar biasa ini. Waktu mereka angkat, taruh di atap, bongkar atap. Nah, ukuran tilam kan sekarang berapa ini? Paling nggak 2 meter. Kali kalau dia satu orang aja, ya 1 meter. Bongkar atapnya ini. Dan di sini tidak dikatakan mereka ada gergaji, karena atap genteng, nggak mungkin. Ada reng, ada kaso. Jadi dibongkar semuanya pas ukuran. Mungkin lebih dari ukuran tilam. Baru bisa diturunkan. Dan waktu mereka menurunkan tepat di muka Yesus ini. Ini luar biasa. Yang satu juga pakai 4 tali kan. Jadi nggak boleh yang satu cepat-cepat, harus sama-sama. Ya, itu karena hati mereka punya sama-sama belas kasihan. Jadi sama-sama mereka menggotong seirama semuanya. Tepat ini. Mungkin kita tidak memiliki kekuatan untuk menggotong orang secara fisik. Tetapi kita bisa menggotong mereka melalui doa-doa kita. Kami ikut streaming dengan AOC setiap pagi jam 5. Tapi sebelumnya ya tentunya sudah doa masing-masing. Istri saya sudah duluan, doa saya juga. Ya, masing-masing. Tiap pagi ikut streaming jam 5. Bersyafaat untuk Indonesia. Semua tempat kita tinggal. Jadi kita doakan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal-hal yang perlu kita syafaatkan kepada Tuhan. Kalau lihat di berita-berita kemarin, saya baru
baca bahwa pada periode ketiga nanti, kuartal ketiga nanti Indonesia akan mengalami resesi. Nah, perlu kita doakan supaya Tuhan lawat ini. Banyak yang berdoa dan banyak kesaksian bahwa saudara sepupu kita yang dari aliran keras bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini luar biasa, saudara. Itu karena hasil doa kita. Kita punya hati yang supaya mereka berjumpa dengan Tuhan. Ini perlu. Buktinya itu nyata. Doa-doa yang kita naikkan memenuhi cawan doa di hadapan Tuhan, maka Tuhan balikan menjadi jawaban di dalam hidup kita. Kita bersuka cita. Karena Alkitab berkata, satu jiwa diselamatkan, sorga bertempik sorak. Amin. Jadi untuk itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berdoa bagi mereka yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau baca di Alkitab, ya banyak yang jemaat mula-mula doakan sehingga bertemu dengan Tuhan Yesus. Salah satu contohnya saja, pembunuh yang orang jahat yaitu Saulus. Tapi karena jemaat mula-mula berdoa, mereka minta keberanian daripada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak takut menghadapi maut, kematian, tapi ternyata Tuhan lindungi. Dan kalau baca di ayat lain, memang Tuhan melindungi kita. Men, Mazmur 91 itu jelas. Yang penting kita bermalam tinggal dalam naungan yang maha tinggi. Nah, kita akan berkata tempat perlindungan. Tapi kalau kita nggak pernah bermalam, bersekutu, diam di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, bagaimana kita mau berkata Tuhan adalah perlindungan? Ya. Dan mungkin saudara dan saya sudah berdoa lama bagi seseorang, tapi kok sepertinya tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan sama sekali atas diri orang tersebut. Sehingga saudara berpikir, sudahlah, buat apa saya capek-capek berdoa? Buat apa dia kalau tidak bertobat sama sekali? Apalagi ada tambahan, saudara bukan, teman bukan, sahabat bukan, kenalan dekat juga enggak. Tapi mari, di sini tidak dijelaskan bahwa orang lumpuh itu saudara dari 4 orang ini. Tidak, mereka cuma memiliki belas kasihan di hati. Mereka cuma memiliki kerinduan supaya orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi, jangan berhenti berdoa. Doamu bagi orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Haleluya, amin. Jadi kita berdoa, kita akan tabur juga, kita akan didoakan. Amin. Saya betul-betul menyadari ini. Kalau kita banyak berdoa, mendoakan, bukan berdoakan untuk diri sendiri, sudah bukan waktunya. Kita bersyafaat ini. Memang ada waktunya kita berdoa, tapi biarlah kapasitas prosentasinya lebih banyak berdoa untuk orang lain. Berdoa apa yang menjadi kerinduan Tuhan digenapi. Dan pasti Tuhan akan suruh pendoa-pendoa syafaat yang lain. Doakan dia. Nah, ini dia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada iman yang luar biasa. Satu perkataan yang sangat menarik dari ayat yang kita baca di atas adalah ketika Yesus melihat iman mereka. Ya, sekali lagi, ketika Yesus melihat iman mereka. Ini perkataan menarik ini. Bagaimana Tuhan lihat kita? Apakah Tuhan tertarik dengan iman kita? Seperti dia lihat iman keempat orang.
Bukan iman si lumpuh, tetapi iman dari 4 orang penggotong orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat iman mereka yang nyata melalui upaya dan doa untuk membawa orang lain berjumpa, membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus. Nah, memang ada saatnya sesuai dengan kairos Tuhan. Si lumpuh yang mereka gotong untuk bertemu mengalami jamahan dan mujizat Tuhan. Sama juga dengan kita. Kalau kita gotong gambaran orang lumpuh yang memerlukan jamahan lawatan Tuhan, pasti mereka akan mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Dan di sekitar kita akan memuliakan Tuhan. Seperti yang perikop ini. Walaupun ada orang, yaitu golongan Farisi padahal imam, berkata, siapa ini? Itu ayat 6. Dan selanjutnya. Ya. Mari tetaplah berdoa bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi 3 hal ini, saudara. Yang pertama, yaitu hati yang berbelas kasih. Saudara dan saya, mari memiliki hati yang berbelas kasih. Terus yang kedua, tentang orang lumpuh. Dan yang ketiga, yaitu iman yang luar biasa. Amin. Jadi, kekasih Tuhan, sekali lagi tetap berdoa bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perenungan, saudara. Sosok Tuhan Yesus, sosok Yesus senantiasa menarik perhatian banyak orang. Ya. Banyak menarik, kalau baca Alkitab banyak menarik perhatian orang. Baik mereka yang menentang, apalagi yang sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus tidak sekedar memberitakan firman, melainkan disertai dengan demonstrasi kuasa Allah. Mujizat kesembuhan dilakukannya di hadapan kerumunan orang. Hal itu mendorong banyak orang untuk membawa orang-orang yang sakit kepada Yesus. Jadi, saudara, ketika lawatan Tuhan terjadi, doa kita didengar oleh Tuhan, itu mendorong kita untuk membawa banyak orang. 1 orang aja. Tahun ini sudah masuk kepada semester kedua. Ya, awal tahun kita kan semester pertama COVID-19. Tapi saya percaya pasti ada yang bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Dan sekarang sudah masuk kepada semester kedua. Bulan yang pertama, Juli ini kan. Dan sudah mau selesai. Masuk pada bulan kedua. Pada semester kedua. Mari kita bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin. Terus mari minta Roh Kudus tolong supaya kita lakukan dari renungan Markus pasal 2 ayat 1-5 ini. Biarlah rasa belas kasihan, berkorban dan bekerja untuk orang lain dapat kita saksikan. Amin. Dari orang-orang yang menjadi sahabat orang lumpuh tersebut, mereka juga memiliki iman yang sejati, luar biasa ini. Mari kita sepakat, sehati. Kalau saudara persekutuan, mari berdoa, minta sama Tuhan, Roh Kudus tolong.
kalau boleh rekayasa ya Tuhan, supaya kita menggenapkan apa yang mari kita berlari. Sekarang saya menyadari bahwa tidak bisa santai lagi, harus cepat berlari. Amin. Nah, biarlah sharing firman Tuhan ini memberkati saudara, jemaat Immanuel, dan siapapun yang mendengar. Pasti saudara termotivasi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji hormat, kuasa kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah memberkati semua jemaat Immanuel, bahkan siapapun yang membuka rekaman ini dan mendengarnya, mereka diberkati dan mereka termotivasi. Dan berdoa untuk bangsa dan negara, dari presiden, wakil presiden, kabinet kerja, lembaga tinggi negara, baik yang di pusat sampai kepada daerah, kami berdoa ya Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak hal yang mempengaruhi baik perekonomian maupun semua tatanan-tatanan ini. Mari Tuhan, lindungi ya Tuhan, berikan hikmat bagi Bapak Presiden. Berikan hikmat bagi Bapak Wakil Presiden. Berikan hikmat bagi kabinet kerja di pusat maupun di daerah. Wakil-wakil rakyat kami yang mereka menentukan aturan hukum, biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Sehingga benar-benar ya Tuhan, apa yang kami doakan ini menjadi nyata buat bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Berdoa untuk jemaat Tuhan, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan seiman, apalagi di dalam punya sahabat-sahabat, anak-anak rohani yang sepakat, yang selalu berkumpul dan berdoa, saling menasihati. Tuhan saling membangun, saling menguatkan. Tuhan mendorong di dalam maju di dalam Tuhan, menggenapkan apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam kehidupan kami. Kami kerjakan bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan passion yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semuanya. Biarlah terjadi pada waktunya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah semua, baik mereka yang sudah beribadah, biarlah lindungi mereka ya Tuhan, maupun mereka yang masih online, Tuhan juga memberkati.